Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari yang indah ini, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sapaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini 20 September 2024, diambil dari Injil Lukas 6 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Di aka ari manakok ibana tu dolok martangiang, jala manipat nasabornya nima dati martangiang tu debata. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah yang mengatakan, doakan apa yang dilakukan, lakukan apa yang didoakan. Pepatah ini mengingatkan kepada kita bahwa antara doa dan yang didoakan haruslah berjalan selaras. Mendoakan apa yang akan dilakukan membuat kita tetap menjaga relasi dengan Allah. Begitu juga dengan sebaliknya, melakukan apa yang kita doakan menjadikan kita aktif untuk melakukan kehendak Tuhan. Amang Inang, bagaimana keadaan kita bangun pagi tadi? Apakah kita bangun dengan hati yang cerah atau mendung? Kalau bangun pagi kita sudah marah, sepanjang hari kita akan menjadi seperti mobil atau motor yang gasnya itu naik turun sebentar-sebentar. Sebaliknya, jika kita bangun dengan hati yang sudah cerah, rasanya itu semua orang menjadi lebih ramah. Amang Inang, hati penuh sukacita meskipun cuaca mendung. Cerah atau tidaknya hati kita itu tergantung bagaimana kita memulai hari ini. Apakah ketika kita bangun pagi kita berdoa? Apakah ketika bangun pagi kita langsung marah? Atau langsung pegang HP, atau langsung berburu dengan agenda kita yang padat? Apakah sepanjang hari kita syukuri dengan berdoa, ataukah semua itu berlangsung biasa-biasa saja? Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu doa itu penting, lebih lagi ketika harus membuat keputusan. Bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu bacaan Injil hari ini, menceritakan Yesus yang semalaman berdoa di atas bukit. Setelah berdoa, Yesus turun dari bukit. Lalu dia memilih 12 orang untuk menjadi murid-muridnya yang disebut sebagai rasul. Pemilihan 12 orang ini menjadi rasulnya adalah hal yang sangat penting bagi Yesus. Mereka nantinya yang diutus untuk melanjutkan karyanya. Amang Inang, apa yang dilakukan Yesus sungguh menginspirasi bagi kita. Sebelum memutuskan hal yang sangat penting, ia berdoa. Dalam hidup sehari-hari kita juga, kita harus membuat suatu keputusan. Pertanyaannya, Amang Inang, apakah kita melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan itu? Terkadang kala kita gegabah, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Bisa jadi dasar untuk membuat keputusan kita ini hanya soal menyenangkan, tidak menyenangkan, menguntungkan atau merugikan. Kita kadang begitu dangkal dalam membuat pertimbangan, atau bisa dikatakan kita itu kurang matang dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Makanya tidak jarang kita membuat keputusan yang salah. Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman milenial ini, berdoa itu menjadi hal yang sangat tidak lagi dilakukan oleh banyak orang. Mungkin dengan banyak alasan seperti tidak ada waktu, tidak sempat, tidak tahu apa yang ingin didoakan, sampai merasa bahwa berdoa bukan lagi sebuah kebutuhan rohani. Amang Inang, kita bisa melihat penulis Injil Lukas menggambarkan bahwa Yesus pergi ke sebuah bukit untuk berdoa semalam-malaman kepada Allah. Sebelum Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya, ia terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Yesus mengutamakan komunikasi dengan Allah agar ia tetap terhubung dengan Allah. Setelah memilih dan memanggil para murid-muridnya, Yesus melanjutkan pekerjaan dan pelayanannya. Ia mengajar, menyembuhkan,
sampai melakukan mujizat dan semua hal yang Allah kehendaki. Amanginang, hidup itu adalah pilihan. Begitulah semboyan banyak orang. Tapi ingat, pilihan itu ada konsekuensinya. Ketika kita salah mengambil pilihan, hidup kita bisa berantakan. Misalnya saja, orang yang terjebak seumur hidup karena salah memilih gaya hidupnya. Oleh karena itu, amanginang, kita harus tetap berpegang teguh pada kehendak Tuhan ketika mengambil keputusan. Bagaimana caranya? Selain menggumulinya berdasarkan firman Tuhan, kita juga harus berdoa. Sayangnya amanginang, sebagian orang Kristen menganggap doa itu adalah hal yang sepele. Mereka baru akan berdoa ketika cara lain dianggap sudah tidak berhasil lagi. Pola seperti inilah yang berlawanan dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Menurut catatan Lukas, amanginang, berulang kali Tuhan Yesus berdoa ketika dia menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Dia berdoa ketika diurapi oleh Roh Kudus. Dia berdoa ketika berubah menjadi wujud kemuliaan. Bahkan sebelum memilih murid-muridnya, dia berdoa kepada Allah semalam-malaman. Amanginang, pola kehidupan semacam inilah yang hendaknya juga kita ikuti supaya kita bisa hidup berkenan pada Tuhan. Apalagi ketika kita menghadapi tantangan yang sangat besar dari dua sisi, ya kan? Dari luar, tawaran dan tantangan dunia terus mendesak kita untuk memilih apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dari dalam, kedagingan kita lebih menyukai apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tanpa kita sadari amanginang, tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan mampu mengatasinya. Seringkali kita malah tidak menyadari bahwa kita sedang memilih apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Itulah sebabnya kita harus tetap berdoa. Amanginang, mari kita lihat ada beberapa manfaat jika kita berdoa sebelum kita mengambil keputusan. Yang pertama, kita akan mendapat hikmat dari Tuhan. Amanginang, keputusan yang keliru bermula karena diambil berdasarkan nafsu kedagingan. Diambil karena terpaksa, atau diambil dengan sembarangan. Tidak jarang banyak akibat buruknya baru kita rasakan di kemudian hari. Tetapi amanginang, dengan berdoa, Roh Kudus akan mengarahkan pikiran kita untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itu pasti yang terbaik. Dan yang kedua, amanginang, kita akan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Ada keputusan yang sangat sulit untuk kita ambil karena kita sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Semua pilihan yang ada sama-sama tidak menguntungkan. Tetapi amanginang, dengan kita berdoa, Roh Kudus akan membawa kita masuk ke dalam kenyataan rohani sehingga cara pandang kita bisa berubah. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan dalam mengambil pilihan yang sulit itu. Yang ketiga, amanginang, kita akan mendapatkan kedamaian sejahtera dari Tuhan. Meskipun telah berdoa, masih ada kemungkinan keputusan kita berakibat buruk. Mungkin karena kita masih belum sepenuhnya taat pada Tuhan, atau memang Tuhan punya rencana lain. Tetapi amanginang, dengan kita berdoa, Roh Kudus akan memberikan kedamaian sejahtera kepada kita untuk menjalani apapun yang terjadi dalam hidup kita. Inilah yang menjadi sumber daya kita sebagai anak Tuhan. Untuk itu amanginang, meskipun kelihatannya sangat sederhana dan sangat sepele, berdoa adalah hal yang penting untuk dilakukan oleh orang percaya. Di dalam doa kita bukan saja meminta, tetapi juga kita mengucap syukur. Dan yang paling utama adalah terus mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing langkah kita, lebih lagi di saat kita harus membuat keputusan yang mencakup nasib kehidupan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.